Nah, itu relax namanya. Nunduk lagi. Good. Nunduk. Good. Lu. Oke. Nunduk aja relax, Mas. Iya. Nunduk. Tidur. Jangan tidur. Lagi tidur. Ini tidur. Kalau dulu tuh Bukan ini. Nunduk lagi, relax. Good. Relax. Good. Pas aja. Good. Oke. Bunyi kayak gitu ya? Beda ya? Buangnya mulut. Sekali lagi. Buang mulut. Sekali lagi. Buang. Dia fleksibel banget ya. Luar biasa. Ya, kita ketemu lagi di Nongki, nongkrong bareng pasti. Dan sekarang kembali lagi nih edisi spesial lagi. Pokoknya semua spesial. Buat teman-teman, buat saudara-saudara semua nih yang pengen sehat, kita pengen dikertekin lagi. Nah, udah hadir di tengah-tengah kita nih Master Sony. Dan didampingi oleh tempat tidurnya. Ini bukan tempat tidur, Mas. Pelbet. Selipet. Gua ngomong itu nggak enak. Om Yasin. Udah biasa, kok biasa udah. Om Yasin. Oke, halo. Ada Fucking Ademin. Dan kita mulai aja. Saya ikut siapa? Lah keluarga lu aja nggak mau kenal lu, gimana orang lain mau kenalin? Isa Marsanda. Kalau ngeliat muka dia, kita ingat badminton kan? Kalau di rumah badminton. Ya mukanya kayak Hanya di RI. Mukanya kayak nggak ada. Mas Sony, kita ketemu lagi nih. Kemarin teman-teman juga banyak minta kalau pengen ke Mas Sony. Iya, jadi untuk teman-teman Paski khususnya, ataupun para fansnya, kalau misal mau datang ke tempat kita itu ada di Kalibata, di Woodland Park Apartemen. Jadi kita remind lagi nih, Mas Sony, kita bicara masalah apa tadi, Bu? Kalau Bone setting. Body Bone setting. bone setting. Bone setting. Ente ngerti Yang botol kecil buat cabe ya. Jadi reposisi tulang. Emang posisi Yang kita tahu, jadi struktur tulang ini terdiri, badan kita itu terdiri dari otot dan tulang. Nah, jadi untuk yang membuat badan kita bisa dalam keadaan tegak adalah bagian tulang ini ya, menopang badan kita. Jadi susunan tulang itu ada bagian tulang dan ada bagian sendi. Nah, sendi atau biasanya kalau misal sendi, pokoknya di antara lipatan tubuh kita, ataupun kalau misal di bagian tulang punggung, itu di bagian ruas-ruas ini kita sebut sendi. Dan di setiap sendi tersebut itu pasti ada bantalan. Nah, bantalan ini berfungsi untuk memastikan pada waktu kita beraktivitas, apa itu jalan, lompat, amit-amit kadang kalau misalnya kita jatuh, posisi tulang ini tetap dalam keadaan aman. Jadi karena semua tulang punggung ini, jadi posisinya dia itu agak bolong di bagian tengahnya. Ya, jadi ini tengahnya ini bolong. Nah, tengahnya bolong ini untuk jalur syaraf. Nah, ini sebenarnya tengkorak ini. Leher itu ya? Ya, ini sebenarnya tengkorak kita, tengkorak. Dan ini kan otak di atas. Nah, dari lubang itu, ini jalur syaraf utamanya nih. Batang syarafnya. Kalau misal di leher ini batang otaknya, Pak. Kalau di sini. Nah, kalau misalnya di samping, nah ini baru yang namanya akar syaraf atau root nerve. Nah, kebanyakan kita, contoh kayak balik lagi ke Mas tadi, posisi duduk seperti ini kan udah nyaman kayak gitu kan. Nah, kalau posisi duduk yang udah nyaman, orang biasa duduk ngebungkuk, atau kadang kalau misal kita lebih banyak duduk di sofa, nyandar apa segala macam, itu biasanya membuat bagian punggung belakangnya menjadi lebih kaku. Duduknya nyaman awalnya, tapi begitu bangun, pasti pegangannya pinggang dulu nih. Aduh, kayak gini. Awalnya seperti itu, dan itu durasinya terjadi mungkin frekuensinya dalam waktu yang lama. Tapi kalau misal itu dibiarkan, nanti frekuensinya akan makin pendek. Artinya setiap kita ngapain pun, itu rasa pinggangnya masih agak nggak nyaman. Coba dicek ginjal, mungkin ginjal ada yang ngomong, mungkin ginjal, tapi begitu dicek, ginjal oke. Terus kemudian leher, pundaknya juga nggak nyaman, kolesterol, tekanan darah, semuanya dicek oke. Berarti kemungkinan besarnya adalah struktur tulangnya yang berubah. Posisi normal kita terlihat dari samping ini seperti ini, memang seperti membentuk huruf, seperti S seperti ini. Kalau misalnya dari sini seperti S seperti ini. Tapi kalau misal orang yang kebiasaan duduknya, katakan suka nyandar di sofa, duduknya suka santai seperti ini, lama-lama akan membuat bagian otot depannya jadi memendek.
Pendek bukan berarti kuat ya, tapi karena dia nggak pernah diaktifkan, karena selalu pendek, posisi duduknya seperti ini, nyetir mobil juga duduknya seperti ini, ototnya makin pendek, maka apa? Jadi tekanan antara tulang dan tulangnya, ruasnya akan semakin besar. Kekuatannya kan, tekanannya kan semakin berat, karena ototnya makin pendek, jadi tekanan tulang dan tulangnya semakin kuat. Nah, awal-awalnya Anda nggak akan bisa merasakan kalau misal bagian persendian Anda bermasalah, tapi sebenarnya itu akan terjadi seperti ini nih. Yang merah. Nah, yang merah ini namanya disc bulging. Nah, disc bulging ini terjadi kalau misal orang berolahraga, kadang kalau misal dia tuh nggak ada persiapannya atau karena eksiden. Orang kalau misal bukan cuma badminton, basket pun sama. Kadang main bola, apalagi misal main bola basket apa segala macam, yang ada lompat-lompatannya, pada waktu landing dalam keadaan fisiknya nggak siap, biasanya ini banyak menahan nih ruas tulang punggung. Pada waktu lompat, nah dia biasanya langsung ada benjolan seperti ini disebut disc bulging. Kalau benjolan ini menonjolnya ke samping atau ke depan, biasanya nggak langsung dirasakan oleh si penderita. Dia ngerasa fine-fine aja. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan kan, dia benjolnya kan pasti akan makin membesar kan. Resiko pertamanya adalah, berarti yang sebelahnya dia akan makin tipis. Iya. Jadi akhirnya tulang dan tulangnya jadi nempel tuh. Nah, nanti dia akan gesek, terjadi pengapuran tuh. Terjadi pengapuran. Nah, lama-lama kalau misalnya dibiarkan, ada istilahnya itu namanya tulang bambu. Jadi yang harusnya tulang dan tulang ini kan ada bantalannya. Akhirnya bantalannya jadi bergeser dan dia akan nempel jadi satu. Itu kalau misalnya kita cek tuh di internet, kita klik tuh yang lower back, itu kalau misalnya yang udah parah, ini bantalannya benar-benar udah nggak ada. Jadi yang akhirnya dipasang baut kayak gini. Itu memang betul-betul ada. Jadi ini bukan nakut-nakutin, tapi memang betul ada seperti itu. Kalau misal kita, contohnya kalau misalnya abang-abang ganteng ini udah dapat informasi kayak gini, tidak merubah kebiasaan aktivitas sehari-harinya. Contoh kalau misalnya yang biasa nyandar kayak gitu, nggak dirubah, nah ini nanti akan seperti ini. Kalau gini kan capek pegang. Ya awalnya ya, karena kan kebiasaan itu udah dilakukan puluhan tahun, ratusan tahun malah mungkin ya. Oh iya. Iya, jadi kan udah puluhan tahun. Jadi pada waktu kita mencoba untuk memperbaiki alignment, pasti ada bagian-bagian yang terasa nggak nyaman. Tapi rasa nggak nyaman itu memang proses dari kita untuk memperbaiki postur. Anda mengalami masalah dengan postur atau aligmen pada tubuh Anda yang sudah berkepanjangan dan menimbulkan masalah karena aktivitas sehari-hari, aktivitas di rumah karena cedera otot saat olahraga atau nge-gym, WFH, daring, dan lain-lain, sering merasa otot leher dan pundak pegal, sering sakit kepala atau memiliki lengkungan postur tubuh yang tidak ideal. Selama ini, kebanyakan orang biasanya memilih untuk pergi ke tukang pijat bila mengalami sakit punggung atau nyeri di bagian tubuh tertentu. Tahukah bahwa kita bisa mendapatkan perawatan untuk mengatasi rasa sakit di tulang belakang dan area tubuh lainnya melalui beberapa metode terapi atau stretching, healing, dan adjustment yang dilakukan oleh Master Sony Susanto, seorang ahli bone setting untuk memperbaiki gangguan pada tulang, saraf, otot, dan ligamen yang hasilnya akan memperbaiki postur aligmen Anda dan membuat hidup Anda lebih nyaman. Terapi yang dilakukan oleh Master Sony di Sport Therapy and Bone Setting ini membantu mengatasi berbagai ketidaknyamanan pada tubuh seperti sakit leher, sakit punggung, nyeri panggul, nyeri lengan dan bahu, nyeri kaki dan pinggul. Terapi bone setting sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, berasal dari Cina yang diwariskan oleh ahli kungfu kepada murid-murid tertuanya. Terapi bone setting adalah perpaduan antara teknik penyembuhan warisan leluhur dan sains terbaru mengenai anatomi dan kesehatan atau terapis license update. Terapi ini identik dengan bunyi crack pada sendi tulang saat treatment, fase di mana struktur tulang yang tidak berada pada posisi kembali pada posisi yang seharusnya. Tubuh langsung terasa nyaman. Banyak yang melakukan terapi sendiri atau self-treatment, seperti menggertak leher dan punggung. Padahal untuk melakukan terapi ini butuh keahlian khusus, jadi tidak boleh sembarangan. Ada tekniknya dan harus dilakukan tenaga profesional. Kemampuan Master Sony Susanto tidak perlu diragukan lagi. Master Sony merupakan seorang ahli bone setting profesional dalam bidang olahraga, grup kelas, personal trainer, sport konsultan, yang telah memiliki lisensi dari Australia dan New Zealand.
serta telah mengikuti pendidikan khusus bone setting di Osteocare School of Bone Setting, Malaysia. Dalam menjalani prosedur bone setting, Master Sony akan menggunakan beberapa metode diagnosa, mulai dari menggali informasi keluhan klien, yang akan dilakukan beberapa treatment pada otot dan berlanjut ke adjustment pada struktur tulang dengan memberikan tekanan pada sendi tulang dengan tangan atau alat bantu khusus. Metode ini disebut juga manipulasi tulang. Tekanan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien, baik kecepatan maupun kekuatannya. Manipulasi sendi tulang digunakan sebagai cara untuk mengembalikan fungsi sendi atau body part of movement, kelenturan sendi yang berkurang akibat cedera fisik, misalnya akibat terjatuh, salah duduk, atau gerakan fisik yang berulang. Intinya, tujuan bone setting adalah membuat otot lebih rileks dan membuat sendi bergerak dengan baik. Iya, penting sekali untuk kita selalu menjaga alignment atau postur pada waktu kita beraktivitas di rumah ataupun di luar. Dari mulai posisi duduk, posisi tidur, menyetir mobil, ataupun posisi-posisi yang lainnya. Karena dengan kita tidak menjaga postur pada waktu kita beraktivitas, efeknya adalah akan membuat struktur tulang kita akan berubah atau akan bergeser dari posisi yang sebenarnya. Dari kasus-kasus yang banyak sekali saya tangani adalah keluhannya banyak terjadi pada bagian leher, kemudian pada bagian pinggang. Yang tadinya awalnya adalah kasus sederhana, tapi apabila kasus sederhana tersebut tidak ditanggulangi secepatnya, maka itu akan menjadikan kasus lebih besar. Artinya kehidupan Anda akan semakin tidak nyaman. Berikut kesaksian para klien yang datang ke Master Sony Susanto Sport Therapy and Bone Setting. Ya sebelumnya kan banyak keluhan saya tuh karena pekerjaan saya tuh mengangkat barang-barang berat, beban-beban berat. Kaum-kaum kayak kita sering banget kan main HP di rumah, tiduran. Nah, itu tuh makanya yang sering nyebabin pegel-pegel. Kepala sebelah kanan tuh gampang banget migrain, kayak nggak ada apa-apa aja gitu, tiba-tiba migrain dan sakit banget pokoknya sebelah kanan. Punggung belakang ya, kalau bangun tidur bahkan jam 2 atau jam 3 bisa terjaga gara-gara punggung. Setelah diterapi oleh Master Sony, jauh lebih enakan, lebih rileks, dan lebih bersemangat ya. Semuanya kayak punggungnya jadi terasa lebih enak, lebih lebih enteng lah gitu. Pas selesai emang berasa gitu lebih lega. Nah, abis nyobain terapi dari Master Sony, sumpah kalian tuh mesti nyobain, enak banget. Silakan datang ke Master Sony Susanto Sport Therapy and Bone Setting dan rasakan langsung hasilnya. Kami hanya memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian. Untuk pendaftaran atau membuat janji, silakan menghubungi call center. Ayo, tunggu apa lagi? Silakan datang dan buktikan bahwa layanan kami berbeda. Dan kami selalu mengutamakan pelayanan dan penanganan terbaik. Kalau ke tempat Master Sony itu harus dilihat dulu kalau memang itu ada saraf penjepit harus ada ronsen. Itu lebih bagus untuk kita. Terus juga kalau Betul. pengen dikasih edukasi seperti ini. Betul. Jadi paham betul apa Betul. yang saya mau dilakukan apa, mau diapain. mau diapain. Betul. Oh ini. Nah kalau udah kayak merah begitu gimana? Betul. Nah, ya kalau misal udah yang dan ini sebenarnya udah banyak terjadi. Dan ini terjadi bukan hanya di bagian ruas tulang punggung aja, di lutut pun banyak. Ini kalau misal kita ya punya mama, kita masih punya orang tua, biasanya mereka pasti banyak keluhan di bagian lutut tuh biasanya. Lutut pun bisa sama seperti Yang ini. dibilang flu tulang bukan itu? Beda lagi. Kalau ini lebih ke sendinya. Ini lebih ke sendinya. Flu sendi berarti. Ini lebih ke sendi. Jadi kalau misal lutut nih, kalau misal yang lutut udah mulai bunyi kletak, kletuk seperti itu. Nah, itu artinya harus ada sedikit treatment sebenarnya. Jadi itu harus segera diperbaiki. Pertama, kita akan betulkan dulu posisi tulangnya, baru kemudian ada aktivitas mandiri yang harus dilakukan di rumah. Oh, ada terapi khusus. Ada terapi khusus, karena nggak mungkin setiap problem tulang itu katakan kita bantu, selesai dan udah dia nggak akan datang lagi. Pasti pemicu utamanya adalah karena bagian otot tertentu yang sudah kaku. Nah, kita coba bantu untuk mereposisi tulang tersebut, dan PR untuk si penderita adalah bagaimana caranya untuk otot-otot kaku yang bisa merubah postur tersebut itu bisa lebih fleksibel, lebih rileks. Jadi kalau misal ada teman kita yang datang, dia problemnya yang seperti tadi abangnya bilang, kalau misal saraf kejepit, bagaimana? Ya, kalau misal sudah kita treatment, biasanya itu ada report tuh.
report. Jadi itu ada di tanggal tertentu kita akan tanyakan nih gimana kondisinya. Jadi makanya awal harus di assessment dulu, berarti tanya dulu baru Betul, jadi. betul. Ya jadi memang sudah makanya di tempat kita itu memang terbatas sekali. Jadi makanya kita sarankan untuk telepon dulu untuk appointment. Jadi nanti kita akan arrange waktunya. Karena ya seperti itu, kita memang lebih mengutamakan untuk jangka panjangnya. Artinya bukan yang penting datang aja, kemudian ya udah kita kan memang fokusnya kretek-kretek aja, udah selesai. Enggak seperti itu. Tapi semuanya ada stepnya. Postur kita berubah. Itu akan membuat sistem blood circulation yang pertama. Jadi aliran darahnya jadi tidak jadi aliran darahnya jadi tidak maksimal, tidak sempurna. Itu yang membuat jadi kita tuh gampang kadang suka ngantuk. Terus ya itu banyak macam. Jadi sistem sarafnya juga bisa terganggu. Mas, sorry nanya. Kalau misalnya itu kemudian nggak diperbaiki, di masa mendatang akan jadi apa reaksinya? Ya itu. Ya itu udah pasti. Jadi ini makanya kan saya selalu edukasi, saya informasikan ke semuanya. Jadi pada waktu Anda mau di terapi bone setting ini jangan menunggu sakit. Jangan menunggu sakit. Iya. Menunggu sakit, karena bayarin. Betul. Tanda tangan doang. Karena kalau misal sudah sakit, sudah yang benar-benar sakit, itu memang perlu beberapa kali waktu untuk datang. Jadi kalau misal orang yang sudah benar-benar saraf kejepit, itu biasanya orang ini kan udah susah jalan tuh. Kalau yang benar-benar saraf kejepit, itu pasti dia udah susah jalan tuh. Nah itu kita akan sarankan dia untuk datang 4 kali awalnya. Dan itu setiap 4 hari sampai dengan 1 minggu sekali. Tapi saya sarankan 4 hari dia harus datang. Dan itu continue selama 4 kali berturut-turut. Nah dari situ kita akan lihat progres. Jadi kalau misal tadi abangnya kan tanya, kalau misal yang saraf kejepit kayak gitu, ya itu efeknya adalah ya, kalau misal saraf kejepit untuk bagian lumbar ini, lumbar itu kan ada 5. Jadi kalau misal saraf kejepit di bagian itu, udah pasti dia nggak bisa jalan. Benar-benar lumpuh. Itu betul. Jadi awalnya nih, ciri-cirinya ya, kalau misal orang yang mulai mau merasakan, dia pikir itu saraf kejepit. Padahal belum tentu itu saraf kejepit. Dia itu pinggangnya kenceng banget. Tidur aja susah dia tuh mau rubah posisi. Miring sedikit, udah sakit. Miring sedikit, udah sakit. Itu baru pre ke lower back pain. Baru awal doang. Baru pre-nya doang, iya. Nah kalau misalnya udah sampai ke saraf kejepitnya itu lebih dari itu. Kita bisa bayangin kan? Berarti saya mungkin bukan saraf kejepit juga kali ya? Iya, makanya. Main perkiraan. Iya. Coba kalau ini mungkin Pak Yasir pengen nyoba. Boleh. Abang boleh duduk di sini, Bang. Tapi di dalam tuh tulangnya dia nih. Abang duduk sini, Oh, gitu. abangnya hadap ke sana. Serong. Yes. Ada di sini sih. Iya. Dada. Oke, duduk biasa aja. Kakinya lurus. Keluar. Oke. Bang Dery, bantu lihat nih. Biasa duduk biasa aja, Bang ya. Iya. Nah, ini Kita lihat, ada punuknya. Nah, kalau ini biasa. Ini yang disebut scoliosis. Jadi scoliosis ini kita akan kelihatan nih. Jadi bagian punggung sebelah kiri dia lebih rata, tapi yang sebelah kanannya dia lebih cembung nih. Lebih cembung keluar. Yang ini nggak keluar. Ini kalau didiamin terus, ya udah. Ini sebenarnya kayak abangnya sendiri, dia ada rasa nafas dia tuh lebih pendek nih, beliau. Nafasnya lebih pendek nih. Jadi kalau misal di bagian tulang punggung tengah atau atasnya ini disebut Ngebut emang. Martil. sekali. Takut ya, Bang? Nggak, ini kita nggak mau ngapa-ngapain, kita cuma mau ngecek aja bagian ototnya aja nih. Jadi abangnya nunduk ke bawah. Itu tajam pisaunya. Nunduk aja ke bawah. nunduk. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman nih, untuk teman-teman. Jadi untuk semuanya lah, baik itu orang itu yang kita nggak lihat dia tuh kurus, dia tuh mungkin badannya gempal. Jadi struktur tulang ini kalau misal sudah berubah, itu saya sarankan untuk dilakukan treatment atau adjustment untuk memastikan posisi tulangnya itu berada di tempat yang semestinya sehingga sistem saraf, peredaran darahnya pun tetap normal, supply ke seluruh bagian tubuhnya menjadi lebih lancar. Oke, abangnya noleh ke kanan, ke depan, noleh ke kiri, ke depan. Iya, oke. Lebih banyak ke kanan. Iya. Oke, relax. Nah ini beliau nih dari muscle-nya ini udah stiff. Jadi terus kalau misal keras kayak gini gimana? Dipijit? Pijit boleh, tapi pastikan orang yang pijit itu mereka mengerti bagian-bagian otot tertentu yang memang harus dipijit. Contoh kalau misal masnya ini, jadi kalau misal dilakukan pijatan itu di bagian punggung atasnya dia harus lebih banyak
dominan, tapi Saya nggak bisa. sering pijit sih. Tapi nggak bisa lebih dari 10 menit di bagian ototnya. Oh, Sebab- rugi dong kalau bentar doang. Bukan, jadi karena kalau misal udah lebih dari 10 menit, dia akan merusak jaringan otot. Oh. Sesuai tipnya. Sesuai tipnya. Nice. Au. Oke. Au. Ketemu. Tebel aja masih bisa bunyi aw ya. Gimana Tersakit. nih? Nah, itu berarti gue banyak. Mas kepalanya gantung aja relax, gantung aja nunduk relax, mohon maaf. Good, Dilemesin nggak usah aja. nengok kiri kanan, biar tangan saja yang drive kepalanya Mas. Nah ini namanya gantung relax. Nah ini saya bisa ngecek nih bagian leher, tuh yang sebelah kiri jadi kencang sekali. Abangnya relax dulu ya, ini saya lagi ngecek nih. Oh, posisi mau orang siapa aja begitu Oh, yang enggak. lain lagi. Jadi jangan dibenerin, dijadiin satu aja. Ini kan tadi ini informasi penting untuk bagi Anda yang suka bahunya nggak nyaman, lehernya nggak nyaman sampai suka sakit kepala. Jadi itu kalau misal orang yang suka mengalami hal tersebut, padahal udah dicek kolesterol, tekanan darah semuanya normal bagus, tapi masih ngalamin gitu aja, pundak berat, kepalanya pusing, gampang sakit kepala, naik tangga sedikit udah pusing, apa segala macam. Artinya suplai darah dari jantung ke otak kita itu berkurang. Karena apa? Jadi ini yang warnanya merah ini adalah Kabel. pembuluh darah besar dari jantung kita untuk suplai ke kepala. Nah, pada waktu contoh kayak abang kebiasaan duduk kan pasti seperti ini. Tiap hari bikin program, bikin apa segala macam di depan komputer duduknya seperti ini. Nah, duduk seperti itu akan membuat bagian otot kiri, kanan, belakangnya itu nggak seimbang. Pasti bagian-bagian tadi itu akan kuat. Kalau misal posisi abang itu akan seperti ini nih. Dan bagian kirinya tadi kencang sekali, dia akan jadi seperti ini. Dia nariknya ke kiri terus. Nah ini kan yang lurus, harusnya lurus nih. Tapi dia tuh bergeser seperti ini. Nah pada waktu dia bergeser seperti ini, otomatis akan membuat ini jadi sempit nih. Makanya suplai darahnya jadi berkurang. Nah makanya pada waktu tadi di adjustment, leher, baru satu teknik saja. Yang paling beliau rasakan kan pertama kan begitu, jadi agak melek kayak gitu. Nah karena pada waktu di adjustment sekali, dia langsung nyembur ke atas. Oh, yang selama ini terhalang Yes, lah ya. ya, selama ini katakan Sedikit masuk. pumpanya hanya sedikit. Jadi untuk kalau orang pusing itu suplai darah ke otaknya kurang. Dia pusing suplai beras dari temannya kurang. Dari temannya kurang. Nah, ini. Sini. Sini. Bang sini. Iya. Kalian Bo, sini. Gue telepon ambulan dulu ya. Tapi bunda jangan kencang-kencang. Kami perkenalkan Master Kretek atau Master Bone Setting yang sudah tidak asing, Master Sony Susanto. Beliau ahli bone setting profesional yang telah memiliki lisensi dari Australia dan New Zealand. Beliau juga telah mengikuti pendidikan khusus bone setting di Osteocare School of Bone Setting di Malaysia.
Anda punya keluhan? Anda merasa penasaran? Silakan datang buktikan. Hubungi call center di nomor ini. Pinggang kiri ya? Kiri. Ini. Nah, ini nanti adjustment harus Just itu aja yang. Iya. Duduknya relax aja. Relax. Relax biasa aja. Duh. Ini tulangnya melintir nggak karuan, bro. Cuci. Gimana sih, bro? Nunduk. Nunduk. Jangan tidur, Bo. Enggak. Oke, nunduk, Abang. Oke, nunduk. Tulang kiri dia tulangnya lebih banyak bergeser ke kiri. Ini leher sebelah kanannya dia cenderung lebih tegang nih. Oke, Abang dongak ke atas. Dongak. Oke, maaf. Waduh di. Salam buat Elvis ya. Sakit nih? Lepas tuh. Sekarang Abang noleh ke kanan. Noleh ke kiri. Ya. Masih biasa. Oke, ke depan. Biasa. Noleh ke kanan. Depan. Noleh ke kanan. Ke depan. Noleh ke kiri. Ke depan. Oke. Ini yang tadi saya bilang, bagian kanan beliau ini cenderung lebih kaku ototnya. Makanya pada waktu noleh ke kanan dia cenderung lebih berat. Badannya yang ikut. Jadi ototnya itu ngeganjel bagian yang keras kayak gitu ya. Ganjel ya, Bo. Iya. Tadi tahu aja. Nunduk. Tidur. Jangan tidur. Lagi tidur. Ini tidur. Kalau nurut tuh. Wangi ya, Bu. Dibanci. Kok karet? Orang lata di potek-potek begitu. Oke, bangun. Udah. 5. Bukan. Waduh, belakang ini. Coba belakangin. Oke, jadi kalau misal posisi punggungnya bisa dilihat nih. Jadi posisi abangnya dia agak miring. Dia agak miring ya. Ini punggungnya yang miring, bukan yang di atasnya ya. Ini punggungnya emang agak miring nih. Jadi sebelah kirinya cenderung lebih tebal dan ini bisa terbentuk. Ini terbentuk karena ya itu. Jadi kalau misal pada waktu aktivitas di rumah ataupun beliau kan sering syuting di mana-mana, tidurnya pasti di mana-mana. Kalau misal capek, gabruk aja, bener nggak? Enggak, sering diubin. Oke, relax. Taruh di sana. Musola kan Ya. yang karpet dia. Abang buka, tangannya lebar. Ket. Pundaknya relax. Astagfirullahaladzim. Buang mulut. Masih hidup kan, Bo? Kalau ini itu umurnya udah tua, tapi tetap kelihatan sehat. Iya, beliau luar biasa. Cuman teman-temannya pada sakit. Ngurusin dia. Ini sakitnya apa kalau yang begini nih? Posisi tulangnya tuh kayak janur orang kalau misalnya mau kawinan. Melengkung. Karena biasa ngejeprak sih ya. Iya, sama kelamaan naik motor. Iya. Suka touring ya kemana-mana ya? Bukan, dia ngojek. Ngojek gitu. Coba Abang, sini Pak. Ayo. Sini. Hadap ke depan, Pak. Noleh ke kanan. Ya. Ke depan. Ya. Noleh ke kiri. Ya. Ke depan. Ini kayaknya was-was banget, kayaknya takut dia ngomong. Tegang duluan. Ya, ini kalau misal dilihat mungkin dari posisi punggungnya yang tadi saya bilang kayak janur melengkung. Jadi posisinya agak bungkuk seperti itu. Sebenarnya terus masalah kalau misal seperti itu. Kalau misal saat ini memang mungkin belum menimbulkan masalah, tapi perlu Anda tahu dengan postur seperti ini kalau misal dibiarkan terus itu akan memperburuk keadaan pada posisi pinggang. Pasti nanti rasanya akan macam-macam di bagian pinggang dan leher. Makanya yang seperti ini akan membantu sekali jika kita adjustment. Bapak nunduk ke bawah. Relax. Oke. Oke, relax. Suka pusing banget nggak, Pak? Sering kalau pas tagihan. Cuma setiap Pertengahan, tengah-tengah dua gitu ya. itu mah setiap saat. Sama awal bulan banget gitu ya, begitu banget. Enggak, di hari-hari juga pusing. Langsung lewat gitu ya. Hari pusing. Bukan lo aja salah. Relax. Nih Bapak mesti datang ke klinik saya nih, Pak. Iya nih. Sakit leher, sakit kepala, sakit punggung. Pinggang, gimana orang tempat Gimana tidur nih gantian sama anak. Anaknya tidur di begadang. Anaknya bangun lagi tidur. Tidurnya sip-sipan. Iya, stay. Relax. Santai. Ya, tarik nafas hidung. Buang. Pinter. Lagi.
Udah. Iya, udah. Oke. Cukup. Masih hidup kan? Iya. Gimana seger kan? Goyang kan? Enggak, mukanya udah kelihatan. Ya, jadi Pak, merah. memang banyak terjadi untuk orang-orang yang memang belum pernah merasakan adjustment ini ya. Jadi pasti mereka akan pertama takut tuh. Aduh, ini mau diapain kayak gitu. Jadi saya informasikan tidak perlu takut karena sebelum kita lakukan adjustment ya itu. Jadi ada edukasi yang kita sampaikan terlebih dahulu. Supaya paham betul bahwa apa yang mau dilakukan tadi saya udah tahu gitu. Kayak gini kan masih bingung dia nih. Karena ngelihat temennya gitu. Satu itu takutnya begitu dia udah sembuh ketagihan suka sana lagi ngerepot gitu. Jadi kayak contoh yang tadi buat abang ini, beliau kan leher punggungnya posisinya melengkung sekali ya. Jadi itu kita sebut itu lordosis namanya. Jadi lordosis itu tipikal tulang yang melengkungnya ke depan. Kalau yang skoliosis itu yang S. Kalau yang tipikal beliau itu, jadi kalau misal lordosis itu pasti cenderung bokongnya tepos. Jadi bukan bokongnya nggak ada, semua orang itu punya bokong, bagus. Cuman karena struktur tulangnya melengkung, jadi bokongnya masuk ke dalam. Nah yang seperti itu. Nah makanya kalau misal beliau sebenarnya semua orang punya resiko untuk back pain, sakit punggung. Tapi kalau misalnya yang tipe-tipe seperti beliau datang ke kita kan edukasi baiknya bagaimana supaya jangan sampai terkena back pain. Iya. Oke, ini udah semua. Ini tadi ada bed itu buat apa Mas? Itu buat pinggang, punggung. Pas tuh. Pinggang. Kita coba ya. Nah, kita coba ya. Pinggang. Anda mengalami masalah dengan postur atau aligmen pada tubuh Anda yang sudah berkepanjangan dan menimbulkan masalah karena aktivitas sehari-hari? Aktivitas di rumah karena cedera otot saat olahraga atau nge-gym, WFH, daring, dan lain-lain? Sering merasa otot leher dan pundak pegal? Sering sakit kepala atau memiliki lengkungan postur tubuh yang tidak ideal? Selama ini, kebanyakan orang biasanya memilih untuk pergi ke tukang pijat bila mengalami sakit punggung atau nyeri di bagian tubuh tertentu. Tahukah bahwa kita bisa mendapatkan perawatan untuk mengatasi rasa sakit di tulang belakang dan area tubuh lainnya melalui beberapa metode terapi atau stretching, healing, dan adjustment yang dilakukan oleh Master Sony Susanto, seorang ahli bone setting untuk memperbaiki gangguan pada tulang, saraf, otot, dan ligamen yang hasilnya akan memperbaiki postur aligmen Anda dan membuat hidup Anda lebih nyaman. Terapi yang dilakukan oleh Master Sony di Sport Therapy and Bone Setting ini membantu mengatasi berbagai ketidaknyamanan pada tubuh seperti sakit leher, sakit punggung, nyeri panggul, nyeri lengan dan bahu, nyeri kaki dan pinggul. Terapi bone setting sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, berasal dari Cina yang diwariskan oleh ahli kungfu kepada murid-murid tertuanya. Terapi bone setting adalah perpaduan antara teknik penyembuhan warisan leluhur dan sains terbaru mengenai anatomi dan kesehatan atau terapis license update. Terapi ini identik dengan bunyi crack pada sendi tulang saat treatment, fase di mana struktur tulang yang tidak berada pada posisi kembali pada posisi yang seharusnya. Tubuh langsung terasa nyaman. Banyak yang melakukan terapi sendiri atau self-treatment, seperti menggertak leher dan punggung. Padahal, untuk melakukan terapi ini butuh keahlian khusus, jadi tidak boleh sembarangan. Ada tekniknya dan harus dilakukan tenaga profesional. Kemampuan Master Sony Susanto tidak perlu diragukan lagi. Master Sony merupakan seorang ahli bone setting profesional dalam bidang olahraga, grup kelas, personal trainer, sport konsultan, yang telah memiliki lisensi dari Australia dan New Zealand, serta telah mengikuti pendidikan khusus bone setting di Osteocare School of Bone Setting, Malaysia. Dalam menjalani prosedur bone setting, Master Sony akan menggunakan beberapa metode diagnosa, mulai dari menggali informasi keluhan klien, yang akan dilakukan beberapa treatment pada otot dan berlanjut ke adjustment pada struktur tulang dengan memberikan tekanan pada sendi tulang dengan tangan atau alat bantu khusus. Metode ini disebut juga manipulasi tulang. Tekanan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien, baik kecepatan maupun kekuatannya. Manipulasi sendi tulang digunakan sebagai cara untuk mengembalikan fungsi sendi atau body part of movement, kelenturan sendi yang berkurang akibat cedera fisik, misalnya akibat terjatuh, salah duduk, atau gerakan fisik yang berulang.
Intinya, tujuan bone setting adalah membuat otot lebih rileks dan membuat sendi bergerak dengan baik. Iya, penting sekali untuk kita selalu menjaga alignment atau postur pada waktu kita beraktivitas di rumah ataupun di luar. Dari mulai posisi duduk, posisi tidur, menyetir mobil, ataupun posisi-posisi yang lainnya. Karena dengan kita tidak menjaga postur pada waktu kita beraktivitas, efeknya adalah akan membuat struktur tulang kita akan berubah atau akan bergeser dari posisi yang sebenarnya. Dari kasus-kasus yang banyak sekali saya tangani adalah keluhannya banyak terjadi pada bagian leher, kemudian pada bagian pinggang. Yang tadinya awalnya adalah kasus sederhana, tapi apabila kasus sederhana tersebut tidak ditanggulangi secepatnya, maka itu akan menjadikan kasus lebih besar. Artinya kehidupan Anda akan semakin tidak nyaman. Berikut kesaksian para klien yang datang ke Master Sony Susanto Sport Therapy and Bone Setting. Ya sebelumnya kan banyak keluhan saya tuh karena pekerjaan saya tuh mengangkat barang-barang berat, beban-beban berat. Kaum-kaum kayak kita sering banget kan main HP di rumah, tiduran. Nah, itu tuh makanya yang sering nyebabin pegel-pegel. Kepala sebelah kanan tuh gampang banget migrain, kayak nggak ada apa-apa aja gitu, tiba-tiba migrain dan sakit banget pokoknya sebelah kanan. Punggung belakang ya, kalau bangun tidur bahkan jam 2 atau jam 3 bisa terjaga gara-gara punggung. Setelah diterapi oleh Master Sony, jauh lebih enakan, lebih rileks, dan lebih bersemangat ya. Semuanya kayak punggungnya jadi terasa lebih enak, lebih lebih enteng lah gitu. Pas selesai emang berasa gitu lebih lega. Nah, abis nyobain terapi dari Master Sony, sumpah kalian tuh mesti nyobain, enak banget. Silakan datang ke Master Sony Susanto Sport Therapy and Bone Setting dan rasakan langsung hasilnya. Kami hanya memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian. Untuk pendaftaran atau membuat janji, silakan menghubungi call center. Ayo, tunggu apa lagi? Silakan datang dan buktikan bahwa layanan kami berbeda. Dan kami selalu mengutamakan pelayanan dan penanganan terbaik. Abangnya. Oke. Nah, ini posisi tulang punggungnya seperti ini nih. Nah, sebenarnya yang seperti ini bisa ditanggulangi sebenarnya apabila kebiasaan duduknya itu dirubah. Contoh kalau misal kebiasaan duduk di sofa, usahakan tidak sering-sering duduk di sofa karena kalau misal duduk di sofa pasti maunya nyandar. Iya. Pasti maunya nyandar, pasti dia akan makin membentuk seperti ini. Yang perlu Anda ketahui, kalau misalnya udah bungkuk seperti ini, maka nanti bungkuknya akan makin pendek lagi, dan pada waktu makin pendek lagi artinya yang tadi saya jelaskan masalah disc bulging kemungkinannya lebih besar di bagian belakang sini. Karena tekanannya makin banyak, dan itu sekarang anak-anak SMP, SMA udah banyak yang kayak gitu ya. Nah, kalau saya nih pinggang nih Mas Sony. Oke, Mas Diri. Nih biar bagian lu lihat dulu jadi saya nggak itu. Oke, jadi nih. Mas Diri coba Bang Diri tidur telungkup dulu. Hati-hati Mas. Kamu tidur aja, masuk kepalanya masuk, tangannya di samping badan. Ini. Di samping badan, lurus di samping badan. Pak tidur kayak di puri modelnya. Nah, kalau misal kita perhatikan ya, nantinya ya. Jadi ini informasi untuk semua teman-teman paski khususnya. Jadi kalau misal punya putra, punya putri, kalau misal saya nggak gitu setelah lihat tayangan ini bisa dicek di rumah. Kalau misal putra putrinya suruh tidur telungkup seperti ini nih. Nah, ini yang ada di sini, abang sini bangun biar lihat nih, bener nggak yang saya bilang? Selalu lihat tergantung. Nah, ini kalau misalnya lihat dari belakang, ini posisi Bang Dery ini punggungnya melengkung begini. Iya, benar. Dia memendek kayak gini nih. Nah, ini pasti kakinya nanti panjang sebelah nih. Tuh lihat kan? Selisihnya sekitar 1 sentian di kaki kirinya. Karena yang di sini yang sebelah kanan beliau cenderung lebih pendek nih. Pantes jalannya miring ke kiri mulu ya. Jadi yang seperti ini kita bisa adjustment. Ini kan tadi kaki panjang sebelah ya. Nanti kita coba adjustment nih. Kita taruh posisi tulang pinggang beliau. Nanti kita akan coba samakan.
Terlentang abang. Terlentang mana Bang kuat Dery. nih. Terlentang. Jadi biasanya kalau misal kita mau adjustment tuh biasanya kita foto-foto dulu nih. Jadi posisi kakinya panjang mana, pinggulnya miring kemana, shifting kemana. Jadi nanti begitu selesai adjustment kita bisa lihat hasilnya nih. Dengan adjustment tersebut ya. bisa menyeimbangkan. Relax ya, Bang ya. Selalu ada sesi seperti ini untuk mengecek seberapa kaku bagian-bagian ototnya nih. Oke, lepas aja, lepas. Lepas. Good. Oke, abang sekarang miring ke kiri. Buang. Balik lagi. Buang. Aduh. Kok kamu berdiri? Saya mau kereta, kamu yang berdiri. Oke, abang sekarang kepalanya sebelah sini, Bang. Aduh, tar dulu. Duduk. Iya, duduk. Iya. Allah. Ini dia pernah sering. Angle-nya udah lepas tuh. Oke, nah ini yang paling ditunggu-tunggu banget nih. Abang relax aja. Tunggu-tunggu banget nih kan ngeri. Oke, jadi yang tadi kita adjustment mulai dari bagian leher atau bagian cervical. Kemudian tadi kita coba adjustment untuk bagian lumbar. Nah, ini adalah overall adjustment. Artinya di seluruh tulang punggung mulai dari leher sampai dengan tulang ekor. Saya izin mau tarik lehernya. Sampai coba. Enggak dong. Bo, bantuin kita, Bo. Kaki sini. Duduk sini. Bantuin. Banyak, Bang. Duduk, ya betul ya. Oke, jadi dari adjustment awal mulai dari leher, punggung bahu, punggung tengah dan punggung bawah, kita tuh udah tahu nih seberapa kakunya otot di bagian punggung belakang. Dan setelah kita ketahui seberapa kakunya, kita tahu nih berapa persentase tenaga yang harus kita pakai untuk beliau ini. Oh, nggak sembarang masalah. Nggak bisa. Tadi ya, kalau nambahin nih. Udah, kenapa sih dia dulu? Jadi ini pada waktu seperti ini yang paling penting adalah kalau misal kita yang udah sering merasakan tegang di bagian punggung bawah. Saya tanya dulu, abang tadi rasa di bagian mana?
punggung di leher belakang sama ini tengah-tengah. bagian punggung tengah ya. Nah itu artinya itu yang kaku sekali. Jadi rasanya itu kayak tulangnya ditarik gitu ya, kayak seperti istilahnya orang Betawi bilang dibetok kayak gitu ya. Tapi itu adalah hal yang paling penting pada waktu pinggangnya terlalu kaku, bantalannya kan terlalu pasti ada bentuknya, pada waktu ditarik dia masuk. Nah itu rasanya, makanya beliau nafasnya jadi akan lebih ringan segala macam. Makanya awalnya memang kaget, tapi Kaget. Udah lama-lama kaget banget. Lu jangan di-share. Tapi alhamdulillah tuh saya mah pas leher aja Udah deh, sampai ke punggung enak deh. Teman-teman semua memang Oke dulu itu. ya memang sih udah sini aja nggak apa-apa. Memang pertama kita rasanya memang agak was-was ya. Dan memang tarikannya itu tadi bukan cuma punggung sama leher, tapi dia dari pinggang tuh pinggang tarik semuanya. Gitu. Jadi maaf saya potong ya, maaf saya potong. Jadi kayak Bang Dery awalnya, jadi kita bisa lihat kalau misal beliau lebih segar nih, karena memang peredaran darah yang paling inti, yang paling penting itu dari pinggang, di sepanjang ruas tulang punggung, mulai dari pinggang belakang sampai dengan leher. Jadi tadi benar-benar langsung nyembur ke atas semua. Awalnya itu bagian otot-otot yang kaku. Jadi Anda bisa bayangkan tuh bagian tengkuk terutama ototnya udah kaku sekali. Kan kita bayangkan kan kita pasti kayak gini. Dan itu membuat bagian otot mulai dari leher belakang sampai kepala belakang itu menjadi kaku. Nah itu selama di ototnya kaku, artinya suplai darahnya itu banyak sekali sumbatan di bagian situ. Nah yang tadi itu fungsinya adalah untuk membuka semua kuncian-kuncian di pembuluh darah di sepanjang ruas tulang punggung. Nah sekarang gini, Mas Sony setelah di terapi segala macam untuk menjaga ada apa sih kalau habis selesai gitu terus supaya kita juga ada faktor pendukung yang lain buat menjaga itu. Pokoknya ada minum apa gitu nggak? Oh iya. Iya, jadi ada banyak suplemen-suplemen. Jadi ada banyak suplemen yang bisa kita konsumsi untuk mulai dari untuk vitalitas, kemudian untuk menjaga sendi, untuk menjaga kalau misalnya berhubungan dengan sendi adalah konsen. Ya, gitu. Oke Mas Sony, terima kasih nih. Kita udah kembali dapat informasi soal kesehatan. Jadi buat teman-teman semua nih ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya kata Mas Sony, kalau udah kayak model saya ini udah terlalu lama nih sakit. Nah sebelum sampai ke posisi sakit kita harus pencegahannya, konsultasi ke Mas Sony atau datang ke tempat Mas Sony di mana? Di Woodland Park lantai 2. Nah terus kalau kita mau ketemu Mas Sony harus jadi teman-teman silakan nanti di sini ada nomor teleponnya, ada tempatnya. Kalau yang ingin konsultasi kemudian juga ingin terapi dengan Master Sony, silakan kontak dulu, pesan dulu karena terbatas dan banyak ya. Pasiennya banyak, jadi harus takutnya kalau nggak janjian dulu nggak ketangani. Ya WA bisa Pak? Via WA. WA ada operator kita yang akan ada WA juga bisa kalau ngomong ya. Oke, Mas Sony, mungkin sebelum kita akhiri ketemu kita nih ada pesan buat yang di rumah. Oke, jadi untuk teman-teman yang di rumah khususnya bagi semua anggota Paski ataupun untuk semua fansnya dan semua masyarakat, ada hal penting yang akan saya informasikan ke Anda. Yang pertama adalah mengenai bone setting. Bone setting itu Anda bisa datang ke klinik kita. Jangan menunggu Anda sakit. Saya sarankan pada waktu Anda dalam keadaan sehat, justru Anda datang bisa ngobrol dengan saya, konsultasi kondisi tulang saat ini sebenarnya seperti apa. Apakah itu ada posisi miring atau bungkuk apa segala macam, terus sebaiknya bagaimana, itu bisa kita bicarakan jika Anda datang ke klinik kami. Karena kalau misalnya sudah sakit, itu pasti penanganannya tidak akan mudah, pasti ada beberapa step, dan itu pasti Anda akan rasanya lebih tidak nyaman lagi. Makanya saya sarankan untuk Anda yang masih sehat saat ini, untuk mau berkunjung ke klinik kami di Woodland Park di lantai 2 Kalibata. Ya, nanti nomor teleponnya ada di bawah, nanti Anda bisa hubungi dan kami akan cepat merespon WA ataupun telepon yang sudah Anda hubungi. Oke, terima kasih Mas Sony. Mudah-mudahan hari ini ada informasi yang baik, terutama untuk kesehatan. Oh iya, ya mudah-mudahan hari ini kita semua dapat informasi yang lebih baik lagi, dan jangan lupa ini ada produk yang tadi sudah disebutkan, ada Bental, ada Konsen, ada Meria. Terima kasih. Yaser, Paki, Utama, Master Sony. Aduh, tapi terima kasih. Terima kasih juga Mas. Terima kasih juga buat teman-teman. Kita ketemu lagi di Noki minggu depan.